Al-Hajj ayat 34. Dan berikanlah kabar gembira kepada al-mukhbitin. Ini kabar gembira bagi mereka secara mutlak, tidak dibatasi, ya, baik di dunia atau akhirat. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan insya Allah di Jumat pagi ini kembali kami akan hadirkan kajian ilmiah terkait dengan pembahasan amalan-amalan hati bersama Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita kedatangan beliau langsung di studio pusat. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Satu kebahagiaan bagi kami dengan kedatangan beliau di studio kami, dan Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat menyimak kajian ini tentu saja, dan kami juga undang Anda untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543 dan juga melalui line telepon di nomor yang sama. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustadz kita, Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Falyatafaddal Ustadz. Naam, syukran lakum, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi semua urusan hidup kita, diberkahi di bulan Sya'ban ini, dan semoga dimuliakan nantinya bersua dengan bulan Ramadan. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya. Nikmat yang tidak kita minta kepada Allah, tapi ternyata Allah curahkan kepada kita. Alhamdulillah atas segala karunia dan nikmat Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi hamba yang pandai bersyukur dalam setiap kondisi dan keadaan. Bersyukur dengan hati kita, bersyukur dengan lisan dan anggota badan kita. Salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan, terutama di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, Yaumul Jum'ah. Mudah-mudahan salawat dan salam kita tercurahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa berjalan untuk senantiasa setia berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma amin. Para pemirsa, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, dan juga para pendengar di mana saja antum berada, masih berkaitan dengan a'malul qulub. Pembahasan yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dari ringkasan kitab Madarijus Salikin. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan di antara salah satu amalan hati, yaitu kegembiraan. Ternyata hati itu bisa bergembira.
dan juga di waktu yang sama bisa bersedih. Tapi bagaimana kegembiraan orang-orang yang mengenal Allah? Bagaimana kegembiraan hati orang-orang yang beriman, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman, dengan Islam. Inilah pembahasan yang akan dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimin rahimakumullah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menukil ayat dalam surah Yunus ayat 85. Qala Allah Ta'ala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Yang artinya, qul, katakan wahai Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Maka dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka hendaklah mereka bergembira dengan yang demikian itu. Huwa khairum mimma yajma'un. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi mereka, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari kekayaan, kenikmatan dunia ini. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah perintahkan kita untuk bergembira dengan karunia dan rahmatnya. Dengan karunia dan rahmatnya. Karena karunia dan rahmat Allah Azza wa Jalla lebih mulia, lebih baik dari harta kekayaan yang kita kumpulkan. Lebih baik dari kedudukan yang kita dapatkan. Lebih baik dari nikmat keluarga, anak, keturunan yang kita miliki. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka kata Allah Azza wa Jalla, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira. Dan kegembiraan adalah amalan hati. Hati yang telah bersemi dengan iman, hati yang telah subur dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla, hati yang di dalamnya bersemi pengagungan kepada agama Allah, kepada syariat Allah, hati mencintai Al-Quran, hati yang subur dengan berzikir kepada Allah, maka hati tersebut tentu hati yang akan bergembira dengan berbagai karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika dengan rahmat dan karunia Allah Azza wa Jalla kita diperintahkan untuk bergembira, bagaimana lagi dengan zat yang memberikan karunia dan rahmat tersebut? Jika kita bergembira mendapatkan sesuatu, karunia, nikmat, ya, yang dicurahkan oleh Allah Azza wa Jalla, bagaimana lagi dengan nikmat, ya, Sang Pencipta atau nikmat mengenal Allah yang mencurahkan berbagai karunia dan nikmat tersebut kepada kita. Maka kegembiraan dengan Allah, Sang Pemberi nikmat yang mencurahkan karunia, tentu lebih utama dan lebih agung dan mulia. Begitu penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Hakikat kegembiraan itu, kata Imam Ibnu Qayyim, ladzatun taqa'u fil qalbi bi idrakil mahbub wa nailil mujtaha. Jadi hakikat kegembiraan itu adalah kelezatan yang ada di dalam hati, kelezatan yang dirasakan oleh seseorang yang ada di dalam hatinya disebabkan dia mendapatkan apa yang dia cintai, dan ya juga sampai kepada apa yang dia inginkan, maka dia akan bergembira. Lahirlah dari kondisi yang demikian itu kegembiraan. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, setelah atau tatkala Allah memerintahkan kita semua bergembira, untuk bergembira dengan karunia dan rahmat Allah Azza wa Jalla,
Maka sesungguhnya sebelum Allah menyebutkan hal itu, Allah telah menjelaskan bahwa ada nikmat yang begitu mulia, ada karunia yang tiada taranya, kenikmatan yang agung, yang dijelaskan dalam ayat 57 dari surah Yunus. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat, min rabbikum, dari Rabb kalian, wa shifaa'un, obat, lima fis sudur, bagi penyakit yang ada di hati, wa hudan, dan petunjuk, wa rahmatun, dan rahmat, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Jadi ayat yang memerintahkan kita untuk bergembira dengan karunia dan rahmat Allah, ayat yang berbicara tentang nikmat Al-Quran, nikmat nasihat, petunjuk yang datang dari Allah Azza wa Jal, kemudian rahmat yang Allah curahkan kepada orang-orang yang beriman, nasihat yang datang dari Allah, wasyifa, yaitu obat penawar yang mengobati berbagai penyakit, terutama penyakit jiwa, Al-Quranul Karim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran tersebut yang merupakan syifa dan rahmat bagi orang beriman. Maka ini karunia yang sangat agung, nikmat yang sangat mulia, yang tiada taranya, lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, nikmat yang demikian itu, nikmat Al-Quran, nikmat nasihat dari Allah sebagai obat untuk mengobati berbagai penyakit, sebagai petunjuk, sebagai rahmat, ya, itulah karunia Allah, rahmat Allah. Itulah yang seharusnya, itulah yang sepantasnya, seyogyanya kalian bergembira. Karena nikmat yang kekal abadi, yang akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan nanti berlanjut pada kebahagiaan akhirat. Adapun nikmat dunia yang kalian kumpulkan, harta benda, kekayaan, ya, pangkat jabatan yang kalian dapatkan, itu nikmat yang sementara, yang tidak kekal. Dan seringkali nikmat tersebut disertai dengan hal-hal yang membuat pemiliknya dalam kebimbangan, keraguan, kekhawatiran, ketakutan, ya, takut dicopot oleh orang lain, takut diambil oleh orang lain, ya, takut ya tiba-tiba hilang semua nikmat tersebut. Adapun nikmat iman, rahmat dari Allah, karunia dari Allah, nikmat Al-Quran, nikmat petunjuk, semua hal itu nikmat yang tentu akan bertahan bersama seseorang dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, lebih baik dunia dan seisinya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, nikmat Al-Quran, nikmat petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah nikmat yang seharusnya mereka bergembira. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, khairun, lebih baik, mimma yajma'u an-nas min a'radid dunya wa zinatiha, lebih baik dari semua apa yang dikumpulkan oleh manusia dari kenikmatan perhiasan dunia, ya. Itulah yang seharusnya kita bergembira. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahumullah, adapun kenikmatan dunia yang dikumpulkan oleh ahli dunia, ya, maka pada hakikatnya kenikmatan yang tidak sepantasnya seorang, ya, terlena dalam kegembiraannya, ya, terpesona dalam keindahannya. Kenapa demikian? Karena dia nikmat yang terus dihadapkan, ya, kepada ancaman, kerusakan, kehilangan, dan akan
berakhir. Bagaikan seorang melihat keindahan dalam mimpinya. Keindahan, dia tidur dalam, mungkin di istana, menikmati berbagai kenikmatan, makanan, minuman dalam mimpinya. Begitu dia bangun, dia tidak mendapatkan kenikmatan dan keindahan itu sama sekali. Kemana perginya? Itulah perumpamaan dunia. Maka barang siapa yang terlena dengan dunia, yang melalaikan dia nikmat yang abadi akhirat, nikmat keimanan, nikmat ketakwaan, nikmat kesolehan, nikmat sunnah, dia terlena dari seluruh nikmat tersebut dikarenakan nikmat dunia dan keindahan dunia yang sesaat, maka sungguh dia telah tertipu. Sungguh dia telah tertipu. Dia sesungguhnya sedang bermimpi. Begitu dia sadar dan bangun dari mimpinya, ternyata nikmat tersebut akan hilang. Tidak dia dapatkan. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fal farahu billah wa rasulihi wa bil imani was sunnah wal ilmi wal Qur'an min a'la maqamatil arifin. Kegembiraan dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan iman, dengan sunnah, dengan ilmu, dengan Al-Quran, itulah tingkat tertinggi kedudukan orang-orang arifin billah. Siapa yang arifin billah? Orang yang kenal kepada Allah. Sudahkah kita sampai kepada maqam orang-orang arifin billah? Orang yang kenal kepada Allah, kepada keagungannya, kemuliaannya. Dan dengan demikian hati mereka sungguh terasa dekat dengan Allah. Kerinduan mereka ingin bersua dengan Allah sungguh telah menghiasi dan meliputi diri mereka. Ini maqam al-arifin billah. Oleh kerana itu, ma'asyal muslimin, para pemirsa dan juga para pendengar, kenikmatan dunia yang kita miliki, bila suatu saat diambil oleh Allah, hilang dan pergi dari kita, dicopot dari kita, tidak perlu bersedih. Itulah dunia. Itulah dunia yang dia datang dan akan pergi, tidak kekal abadi. Sebagian meratap, menangis, bahkan sebagian mungkin sampai mengakhiri hidupnya karena suatu dari dunianya diambil, atau dia tidak mendapatkan kesempatan untuk meraihnya. Dia berputus asa sehingga mengakhiri hidupnya. Ya subhanallah. Dia lupa bahwa nikmat yang paling utama, nikmat yang terbaik, lebih beda semua hal itu, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran. Tapi tentunya juga kita menyadari kenapa manusia tatkala kehilangan nikmat dunia meratap, menangis, bahkan merusak pola hidupnya, mengganggu psikologisnya, kejiwaannya. Ada apa? Karena sesungguhnya hubbud dunia telah menyelimuti jiwa mereka. Mereka tidak mengenal hakikat iman. Mereka jarang membaca Al-Quran. Mereka tidak mengetahui nikmat ilmu, nikmat Al-Quran, nikmat sunnah, nikmat keimanan, yang itu semua lebih baik dari apa yang hilang dari mereka, dari berbagai nikmat-nikmat dan kesenangan dunia. Ikhwatal iman, lihat bagaimana orang-orang arifin, ahli ilm, orang yang berilmu, yang kenal kepada Allah, yang hati mereka dekat dengan Allah, yang jiwa mereka merindukan, ingin bersua dengan Allah. Kehidupan akhirat merupakan orientasi hidup mereka. Dunia ada di tangan mereka, tapi tidak ada dalam hati dan jiwa mereka. Sehingga dunia yang mereka miliki, mereka korbankan untuk akhirat mereka. Bukan sebaliknya, akhirat yang mereka korbankan untuk dunianya. Orang-orang arifin billah yang kenal kepada Allah adalah orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai orientasinya.
Ya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, setelah menyebutkan bahwa kegembiraan kepada Allah, dengan Rasul, dengan iman, dengan sunnah, dengan ilmu, dengan Al-Quran, itulah tingkatan yang tertinggi, ya, kegembiraan orang-orang arifina billah. Beliau menyebutkan, ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah 124, "Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun." Apabila diturunkan kepada mereka satu surat, di surat Al-Quran, faminhum man yaqulu, di antara mereka akan bertanya, akan mengatakan, ayyukum zadathu hadhi imana, siapakah di antara kalian yang bertambah keimanannya dengan diturunkannya satu surat ini? Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka akan bertambah iman mereka. Diturunkan Al-Quran, ya, ini sebagai dalil yang menjelaskan bahwa iman itu bertambah dengan membaca Al-Quran dan mengingat nikmat Allah, ya. Orang yang beriman akan bertambah keimanannya tatkala membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran, mentadabur Al-Quran. Kemudian dalam kondisi demikian itu mereka yastabshirun, bergembira. Ya. Ini nikmat yang luar biasa. Ya. Mereka bergembira. Inilah maqam kedudukan ahlul iman, orang arifina billahi azza wa jal. Begitu juga dalam ayat, ya, surah Ar-Ra'd ayat 36, Allah menyebutkan tentang orang-orang yang Allah karuniakan padanya kitab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaik." Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, ya, Taurat wal Injil, ya, mereka itu bergembira bima unzila ilaik, bergembira dengan apa yang diturunkan kepadamu. Dan termasuk dalam hal ini Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada nabinya, dan itu yang didengar oleh para sahabat Muhajirin wal Ansar. Maka setiap ayat itu turun kepada Rasulullah SAW, mereka sungguh bergembira, ya, karena tiada nikmat karunia yang terbesar setelah iman dan Islam daripada Al-Quran, yang merupakan aturan kehidupan, pedoman, ya, perjalanan hidup kita, kompas yang mengarahkan arah perjalanan hidup. Di dalamnya petunjuk, hudan, warahmah, syifa. Nah, mereka bergembira. Ahlul iman bergembira dengan Al-Quran. Ya. Adapun ahlul jahal wa ahlul kufur wa tughyan wal fisq, bahwa keberadaan Al-Quran sungguh, ya, tidak menambah kebaikan bagi mereka. Bahkan dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menyingkap, ya, kebiadaban mereka, kejahatan mereka, ya, penyimpangan mereka. Ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, siapapun di antara kita yang telah dimuliakan Allah dengan iman, yang dimuliakan dengan mengikuti Rasulullah SAW, yang dimuliakan dengan Al-Quran, dimuliakan dengan ilmu, ini nikmat yang tiada taranya. Betapa banyak di sana dari kaum muslimin yang belum mendapatkan nikmat ini secara sempurna. Betapa banyak di sana yang belum memahami konsep keimanan yang benar pada Allah. Betapa banyak di sana orang-orang yang belum ditanamkan dirinya cinta kepada Rasulullah, keagungan dalam mengikuti sunnah Rasulullah. Betapa banyak dari saudara kita yang masih jauh dari ilmu agama. Betapa banyak dari mereka yang belum bisa membaca Al-Quran. Ya, bahkan yang sudah bisa membaca Al-Quran jarang membacanya. Maka tatkala seorang hamba dimuliakan oleh Allah, dilimpahkan, dicurahkan kepadanya nikmat iman, setia berjalan di atas sunnah Nabi, perhatian dengan Al-Quran, semangat menuntut ilmu, ini nikmat yang tiada taranya.
maka hendaklah nikmat tersebut dipertahankan. Hendaklah bergembira dan mengatakan hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Rabbku. Fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-farah bil ilmi wal iman was sunnah dalilun ala ta'zimihi inda sahibihi. Kegembiraan dengan ilmu, iman dan sunnah itu merupakan indikator yang menjelaskan ya pengagungan seseorang itu kepada ya atau keagungan ilmu, iman dan sunnah dalam diri seseorang. Wa mahabbatihi lah, dan kecintaannya kepada ilmu dan iman dan sunnah itu. Wa itharihi ala ghairihi, dan ya mengutamakan iman dan iman, ilmu dan sunnah itu ya di atas segalanya. Fa inna farahal abdi bisyai' inda husulihi ala qadri mahabbatihi lahu wa raghbatihi fi. Sesungguhnya kegembiraan seseorang tatkala mendapatkan sesuatu itu setara ya dengan kecintaan dia kepada sesuatu itu dan ya keinginan dia untuk mendapatkannya. Naam, seorang tatkala cinta kepada iman, cinta kepada ilmu, cinta kepada sunnah, tatkala Allah karuniakan kepada nikmat tersebut, maka kegembiraan dia itu setara dengan cinta dia kepada semua nikmat dan karunia itu. Faman laysa lahu raghbatun fi syai' la yafrah husuluhu lah. Barang siapa yang tidak menginginkan sesuatu, tidak ada keinginan untuk mendapatkan sesuatu itu, kemudian dia dapatkan, maka dia tidak akan bergembira mendapatkannya. Ya. Dan juga tidak akan bersedih dengan kehilangannya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, fal farahu tabi'un lil mahabbah war raghbah. Kegembiraan itu mengikuti yaitu seiring dengan kecintaan dan raghbah dan keinginan. Subhanallah. Jadi tatkala seorang cinta kepada ilmu, kepada iman, kepada sunnah, kepada Al-Quran, maka dia akan terus berusaha mencari dan menggali ya untuk mendapatkannya. Begitu dia mendapatkannya, kegembiraannya luar biasa. Dia betul-betul mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, yang tiada taranya. Nah, yang tidak bisa dibeli dengan dunia dan seisinya. Karena itu karunia dari Allah. Oleh karena itu, agar kegembiraan kita kepada iman, kepada ilmu, kepada Al-Quran semakin bertambah, maka hendaklah kita memupuk kecintaan kita kepada semua hal itu. Ya. Barang siapa yang mendapatkan sesuatu yang dia cintai, ya, maka kegembiraannya semakin besar tatkala mendapatkannya. Dan kesedihannya semakin besar tatkala kehilangan sesuatu yang dia cintai. Ikhwatal iman, bagaimana cinta kita kepada Al-Quran? Bagaimana cinta kita kepada iman? Kepada sunnah Nabi? Silakan masing-masing mempertanyakan hal itu dan silakan menjawab. Introspeksi diri. Ya, sudahkah kita bergembira dengan nikmat iman, dengan Islam, dengan sunnah, dengan ilmu? Atau kita masih bersedih? Kenapa? Kita melihat orang lain ya diberikan nikmat dunia, kekayaan, jabatan, yang kita tidak mendapatkan hal itu. Atau parameter yang kita gunakan untuk mengukur dan melihat kegembiraan itu, kemuliaan itu, kacamata dunia, pandangan dunia, nikmat dunia, jabatan, kedudukan, kekayaan, kecantikan, ya, dan seterusnya. Tentu itu adalah ya, penilaian yang keliru. Ikhwatal iman, kegembiraan kata Imam Ibnu Qayyim adalah sifat yang mulia, sifat sempurna, ya, sifatu kamal. Oleh karenanya kata beliau, Allah memiliki sifat kegembiraan itu. Tapi tentu kegembiraan Allah tidak sama dengan ya hakikatnya dengan kegembiraan makhluknya. Allah bergembira. Terlebih lagi tatkala dalam kondisi seorang hamba kembali bertaubat kepadanya. Nah, jadi kegembiraan Allah Azza wa Jalla yang terbesar
ya, yang sempurna tatkala seorang hamba kembali bertaubat kepada Allah. Jadi sifatul farah atau al-farah sifatu kamal, kata beliau. Kegembiraan itu sifat kamal. Kegembiraan adalah sifat kamal, kesempurnaan. Maka segala kesempurnaan yang dimiliki oleh makhluk, maka Allah lebih berhak, ya, lebih utama memiliki kesempurnaan itu. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh sangat bergembira dengan taubat seorang hamba. Maka jangan pernah seorang pesimis, ya, tatkala terjatuh ke dalam kesalahan, tatkala ya terjerumus ke dalam ya dosa dan maksiat, maka bergegaslah untuk bertaubat kepada Allah dengan hati yang tulus, ya, yang dengan penyesalan terhadap perbuatan dosa. Allah sangat bergembira, ya, dengan taubat seorang hamba. Lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi. Nah, Allah sungguh sangat bergembira dengan taubat seseorang. Min ahadin kana ala rahilatihi fanfalata minhu wa 'alayha ta'amu wa syarabuh. Fanama tahta asy-syajarati. Nah, fa idza bi rahilatihi qa'imatan indah. Faqala li shiddatil farah, Allah anta abdi wa ana rabbuk. Salah dalam mengucapkan saking gembiranya. Jadi bayangkan seorang yang dalam perjalanan padang pasir yang sulit mencari naungan di sana dan juga tempat mendapatkan air. Dengan untanya, ya, di situ ada semua makanan, minuman dan ya keperluan dalam perjalanan. Tiba-tiba untanya hilang. Dia telah berputus asa. Lalu dia pergi mencari sebatang pohon, berteduh di bawah sebatang pohon tersebut sampai tertidur. Begitu dia bangun, dia mendapatkan untanya ada di sampingnya. Lengkap semua makanan, minuman yang tiada satu pun yang kurang dan hilang. Lalu dia mengucapkan ucapan yang keliru saking gembiranya. Dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbu. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Kata Nabi, akhta' min syiddatil farah. Keliru saking gembiranya. Jadi ada orang yang keliru dalam mengucapkan karena saking gembiranya. Ya dia tidak berdosa karena tidak ada unsur kesengajaan. Intinya, kita tidak bisa membayangkan bagaimana kegembiraan seseorang dalam kondisi demikian itu. Dan Allah, Rasul memberikan perbandingan, Allah lebih mulia dari itu. Bahwa Allah lebih gembira dari kondisi yang demikian itu. Dengan apa? Dengan taubatnya seorang hamba kepada Allah. Tubu ila Allah jami'an ayyuhal muslimun. Bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla, ya, agar kita menjadi orang yang beruntung, la'allakum tuflihun. Ikhwatal iman. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, ya, bahwa kegembiraan tersebut akan menyelamatkan, ya, menjauhkan seorang dari, ya, kondisi, ya, sifat, ya, kesedihan yang bermacam-macam, ya, kesedihan yang disebabkan oleh kondisi mereka, ya, disebabkan oleh kondisi kemaksiatan, dosa, kelalaian mereka, ya, dengan kejahilan, ya, seorang akan bersedih tidak mendapatkan sesuatu, ya, karena yang menyelimuti dirinya, yang mendominasi adalah kejahilan. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, dengan kegembiraan yang Allah curahkan atau yang Allah berikan kepada seorang dengan nikmat iman, Islam, ya, ilmu, sunnah, maka demikian itu akan menghilangkan dari dirinya kesedihan yang disebabkan oleh kebodohannya. Imam Ibnu Qayyim memberikan satu catatan yang sangat penting sekali dalam masalah kebodohan. Kata beliau, kebodohan itu ada dua. Jahlu ilmin wa ma'rifah wa jahlu amalin wa ghayyin. Jadi jahlun, kebodohan dari sisi ma'rifah, pengetahuan seorang kepada Allah tentang agama, ya. Kemudian yang kedua, jahlu amalin wa ghayyin. Kebodohan tentang amalan, meninggalkan amalan, atau wa ghayyin, kesesatan. Dia tidak mengetahui hal itu sehingga terjerumus ke dalam kesesatan itu.
Nah, karena kebodohan manusia tadi, maka ya muncul, memberikan efek yang negatif pada hatinya. Wahsyah fil qalbi. Apa itu wahsyah? Yaitu ya kekhawatiran, kecemasan, kegersangan di hatinya, ketakutan, kesedihan disebabkan kebodohan tadi. Nah, bila seorang berilmu, maka Allah akan menghilangkan berbagai ya kegalauan tersebut, ya kekhawatiran tersebut. Nah, karena ilmu adalah cahaya yang menerangi ya hati. Maka orang yang berilmu hatinya hidup. Adapun orang yang diselimuti oleh kebodohan, maka hatinya, cahaya hatinya redup. Bahkan mungkin hampir ya tertutup cahaya tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathalu fi dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang yang maitan, yang mati, kemudian dihidupkan oleh Allah, kami hidupkan, wa ja'alna lahu nuran, dan kami berikan kepadanya cahaya. Kemudian dia berjalan dengan cahaya tersebut finnas, di tengah manusia. Kaman mathalu fil dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah sama seperti seorang yang berada dalam kegelapan yang tidak bisa keluar dari kegelapan itu? Ya enggak sama. Jadi Allah menamakan di sini orang yang tidak berilmu seperti orang yang mati, mayitul qalb, mati hatinya, jiwanya. Kemudian Allah hidupkan dengan ilmu, ya, cahaya. Lalu dengan cahaya tersebut dia berjalan, ya, menelusuri jalan kehidupan di tengah manusia dengan ilmu, cahaya yang menerangi, sehingga dia berjalan di atas siratal mustaqim, selamat dari penyimpangan, selamat dari syahwat, syubhat dengan ilmu tadi. Adapun seorang dalam kegelapan, enggak pernah keluar dari kegelapan tersebut, enggak pernah ya mendapatkan pintu ya untuk keluar dari kegelapan tersebut, maka kehidupannya dalam kesengsaraan. Naam, waliyazubillah. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Oleh karena itu, ya, Imam Ibnu Qayyim juga memberikan catatan kepada kita bagaimana dengan kondisi hati yang seringkali ya menghadapi berbagai kondisi dan keadaan yang terus berubah-ubah. Ada kalanya dia itu ya hati yang tercerai-berai, ya, maka dia gelisah. Tapi kalau hati yang menyatu dalam iman, dalam tauhid, dia akan tenang. Maka yang demikian itu kata beliau, la yalummuhu illa al-iqbal Allah. Tidak akan bisa menyatukan hati itu kecuali iqbal Allah, menghadap kepada Allah. Adapun seorang yang lebih ya menghadap pada dunia, jabatan, kedudukan, hatinya akan tercerai-berai. Ya, urusannya akan tercerai-berai. Tidak bisa terkonsentrasi. Seorang ingin hatinya terkonsentrasi, iqbal Allah, menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian al-wahsyah, kekhawatiran, la yuziluhu illa al-unsu bihi fi khalwatihi. Tidak akan bisa menghilangkan kekhawatiran, kegalauan yang ada dalam hati tersebut kecuali tatkala seseorang menyendiri, ya, merasakan kenikmatan berkhalawat dengan Allah Azza wa Jalla. Kapan waktunya kita berkhalawat dengan Allah? Tatkala di sepertiga malam terakhir. Ya, di situ kita berkhalawat dengan Allah. Berbagai perasaan di hati, kegelisahan, ya, kesedihan, kegalauan akan hilang dengan kita ya mengadu kepada Allah, curhat kepada Allah, ya, menyendiri dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian juga huznun, kesedihan, tidak akan bisa dihilangkan dengan surur, kegembiraan dengan mengenal Allah. As-sidq fi muamalah, jujur dalam bermuamalah kepada Allah. Ada dua hal: mengenal Allah tentang keagungan, kemuliaan dan kebesaran, kemudian as-sidq fil muamalah, yaitu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Jujur kepada Allah, ya, kenal kepada Allah, ma'rifah dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, keagungan dan kemuliaannya. Kemudian sidq fil muamalah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan, jujur. Ini perintah dari Allah. Maka itu akan menghilangkan kesedihan tadi. Qalaq, kebimbangan, naam, tidak akan bisa dihilangkan kecuali ijtima' alaih, betul terkonsentrasi, ya, kekhusyukan, fokus kepada Allah, wal firan minhu ilaih, lari dari Allah kepada Allah. Kemana lari dari Allah kepada Allah? Lari dari seluruh hal yang akan mendatangkan kemurkaan,
ya kepada sesuatu yang akan menyelamatkan kita. Kemurkaan Allah, azab Allah, ya itu ya, kita lari dari semua hal itu. Kepada Allah berserah diri, bertaubat, bertauhid, merendahkan diri, ya bersimpuh di hadapan Allah dan seterusnya. Itu maknanya, ya maksud dari lari dari Allah kepada Allah. Kemudian kata beliau, ya api ya tidak bisa memadamkan api, ya hasarat, ya kerugian, penyesalan yang yang ada dalam hati kecuali ridho bi amri, ridho dengan perintah Allah, dengan larangan, dengan putusan, ya dan menghiasi dengan sabar. Maka berbagai kebimbangan, api yang bergejolak dalam hati, ya penyesalan, hasarat, ya terhadap sesuatu yang telah berlalu, maka akan dihilangkan dengan hal yang akan dipadamkan api tersebut dengan ridho kepada Allah, ridho dengan perintah Allah, kemudian ya menghiasi dengan kesabaran. Nah, dalam menghadapi itu semua. Ikhwatal iman, para misal rahimakumullah, ya ada suatu ya kebutuhan faqah, hajah, kebutuhan ya di dalam hati dan jiwa seorang yang tidak bisa, keperluan, kebutuhan, hajat seseorang yang ada dalam hati tidak bisa ditutupi kecuali dengan cinta kepada Allah. Wal inaba ilaih, kembali kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, sidqul ikhlas, keikhlasan yang jujur kepada Allah. Kemudian kata beliau, walau u'tiyad dunya wa ma fiha lam tusadda tilkal faqa minhu abada. Seandainya jiwa ini diberikan kepada semua dunia dan segala kemewahan kenikmatannya, maka sesuatu yang kekosongan tersebut ya tidak akan bisa ditutupi. Ya, kekosongan yang di situ ada, kita membutuhkan Allah, berhaya, memerlukan Allah. Tidak akan bisa kekosongan itu bisa ditutupi dengan semua dunia yang dimiliki, kecuali hanya dengan kita kembali kepada Allah. Ya, mencintai Allah, ikhlas, berzikir kepada Allah. Naam, itulah sesungguhnya ya hati orang-orang yang bergembira dengan Allah, hati orang-orang yang bergembira dengan Al-Quran, dengan ilmu, dengan amal saleh, dengan sunnah, dengan Al-Quran. Semoga Allah Azza wa Jal menanamkan dalam diri kita ya kegembiraan kepada semua karunia dan nikmat tersebut. Fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Hendaklah mereka bergembira dengan karunia dan rahmat yang telah Allah curahkan, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Dan kami sampaikan pula kepada Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah menyimak nasihat dari Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ta'ala terkait dengan kebahagiaan ini. Dan kami undang Anda untuk sesi berikutnya, yakni sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543 atau melalui line telepon di nomor yang sama di 021-823-6543. Baik Ustaz, kita akan angkat pertanyaan terlebih dahulu melalui pesan WhatsApp dari seorang ibu, tidak disebutkan di mananya Ustaz. Izin bertanya Ustaz, saya hati selalu merasa sedih Ustaz, karena tidak bisa membaca Al-Quran dan cuman beberapa surat saja yang dihafal, walaupun setiap hari dibacanya Ustaz. Nah, apakah kelak Allah akan marah dan tidak ridho Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, terima kasih kepada ibu yang bertanya tentang kondisi yang dihadapinya. Pertama, tentunya saya berdoa untuk diri dan kita semua, terkhusus kepada ibu yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menanamkan dalam diri kita kecintaan kepada Al-Quran, kecintaan kepada agama Allah, kecintaan tentunya ya kepada semua yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang beramal saleh ya di surga kelak. Ya, kita cinta, kita rindu kepada Allah. Nah, kondisi yang disampaikan oleh ibu yang bertanya tadi tentu harus menjadi perhatian kita semua. Ya, jangan sampai perjalanan hidup kita dari mungkin kita telah balik sampai mungkin sudah umur senja kita,
Jangan sampai kita melalaikan Al-Quran. Ya, jangan sampai kita jauh dari Al-Quran. Nah, jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran. Jadikan Al-Quran bacaan wajib ya harian kita. Bukan hanya ya dalam kondisi ya capek, letih ya atau sisa-sisa dari kesibukan kita. Tidak lagi bisa konsentrasi, tapi jadikan dari perjalanan hidup kita 24 jam sehari semalam, jadikan waktu yang spesial ya, jadikan bacaan wajib harian kita. Pilihlah waktu yang terbaik, apakah setelah subuh atau mungkin bangun sebelum ya terbit fajar, kemudian mengakhiri solat ya, atau dalam solat kita kemudian setelah mengakhiri solat dengan witir masih tersisa waktu ya sebelum terbit fajar, setelah berzikir, beristighfar, baca Al-Quran. Nah, jadi jadikan waktu yang terbaik untuk perkataan yang terbaik. Baru Al-Quran kita akan rasakan bagaimana efeknya dalam kehidupan kita. Nah, karena membutuhkan tadabbur, membutuhkan renungan. Kalau kita tidak bersahabat dengan Al-Quran, Al-Quran tidak akan memberikan yang terbaik bagi kita. Sama halnya tatkala bersahabat dengan seseorang, kita ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik dari dia. Tapi hanya sesekali. Ya. Sesekali kita berkomunikasi dengan dia. Kemudian melupakannya. Setahun yang akan datang baru lagi berkomunikasi. Mungkinkah kita mendapatkan kebaikan yang ada pada diri seseorang yang memiliki kebaikan itu? Tidak mungkin. Berbeda dengan menjadi sahabat dekatnya. Ya. Dia akan memberikan berbagai manfaat kepadanya, menjadi orang yang spesial di sampingnya. Itulah kondisi kita dengan Al-Quran. Tatkala kita ingin mendapatkan hidayah Al-Quran, petunjuk Al-Quran, nasihat, wijangan, mutiara-mutiara hikmah, maka jadikan Al-Quran orang yang terdekat, atau Al-Quran adalah kalam yang terdekat dalam hidup kita. Ya, sahabat yang mulia dalam hidup kita, yang terbaik. Ya, yang akan menghibur hidup kita. Jadi teman perjalanan hidup, kompas yang mengarahkan arah kehidupan kita, yang menuntun kita kepada seluruh kebaikan. Maka biiznillah, semakin kita banyak membaca, semakin banyak orang, kita akan mendapatkan mutiara-mutiara hikmah, pelajaran yang berharga yang tidak disingkap, tidak diberikan kepada orang yang hanya membaca sesekali. Nah, ibu yang bertanya, jangan berputus asa, teruslah belajar. Teruslah belajar ayat-ayat ya surat yang ibu baca terus dan terus belajar ya, mumpung masih ada kesempatan. Saya dah tua nggak bisa, tidak ada alasan, bisa panggil privat mungkin ya, datangkan seorang yang bisa belajar membaca. Dan saya ingin menyampaikan kabar gembira bagi kondisi ibu yang demikian itu, seorang yang membaca Al-Quran mahir baca Al-Quran, maka bersama para malaikat yang mulia. Kalau dia tidak mahir baca Al-Quran, terbata-bata baca Al-Quran, dapat 2 pahala. Nah, dapat 2 pahala. Jadi kondisi demikian itu, ya ibu terus belajar, ya baca Al-Quran, ya terutama ayat-ayat yang pendek, surat-surat yang pendek, ya, dan memperbaiki bacaan Al-Fatihah. Maka tidak perlu bersedih. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala bila mengetahui kejujuran dalam diri seorang hamba, ingin kembali kepada Allah dan ingin menjadi ahli Al-Quran, maka Allah akan bimbing dia. Nah, seperti itu. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan urusan ibu yang bertanya dan kita semua, dan menjadikan kita orang-orang yang perhatian dengan Al-Quran. Nah, selama hayat di kandung badan. Nah, demikian, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Semoga menginspirasi kita untuk menjadi sahabat Al-Quran. Nah. Baik, untuk selanjutnya kita akan angkat penanya melalui line telepon di 0218236543. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Rudi di Tangerang. Baik, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan ini Pak Ustadz, kalau misalnya kita mendoakan untuk orang yang sudah meninggal atau mungkin sedekah juga untuk meninggal, ada nggak Pak Ustadz yang kira-kira tanda-tanda atau apa ya, mungkin ada isyarat
yang bisa kita tahu apakah doa itu efek untuk si mayat apa enggak itu Pak Ustaz? Ada nggak kita bisa mengetahui kayak gitu Pak Ustaz? Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz. Ya, terima kasih kepada Pak Rudi ya atas pertanyaannya. Barakallahu fiik. Jadi kesimpulannya, adakah indikator atau tanda-tanda ya bahwa doa yang kita peruntukkan bagi yang telah meninggal, bahwa itu ada efeknya bagi yang meninggal? Ya, pertama yang perlu kita pahami, dan Pak Rudi, barakallahu fiik, bahwa Allah telah berjanji doa yang kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan doa orang-orang yang beriman bagi saudara mereka yang telah mendahului mereka, nah, dalam keimanan bermanfaat. Makanya Allah sebutkan ya tentang orang-orang yang beriman. Nah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi orang-orang yang datang sepeninggal ya setelah dua golongan yang terbaik dari umat Islam ini, dua generasi yang terbaik dari umat ini, yaitu sahabat Muhajirin wal Ansar. Dan datang sepeninggal mereka mendoakan kebaikan. Ya Allah, jangan jadikan kebencian di hati kami kepada mereka. Nah, dan ampuni dosa-dosa saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Jadi bermanfaat. Nah, dan doa dikabulkan. Allah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian, maka niscaya akan aku kabulkan. Doa untuk diri pribadi dan saudara kita atau yang masih hidup atau yang meninggal. Maka yang menjadi pertanyaan, ya, tidak perlu kita meragukan, yang menjadi ya perhatian kita. Jangan kita meragukan tentang doa atau ijabah doa kita. Tapi yang perlu kita pertanyakan, bagaimana ya kita dalam berdoa. Lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lihat beliau memberikan ya satu mungkin panduan bagi kita ya dalam berdoa. Kata beliau, "Inni la ahmilu hammal ijabah, lakin ahmilu hammad du'a." Yang saya pikirkan bukan bagaimana doa saya diijabahi oleh Allah. Jadi nggak perlu bagaimana, apakah ada tanda-tandanya, efeknya gitu ya. Nggak perlu tanpa menjadi perhatian kita. Yang jelas, kita yang berdoa, baik untuk diri kita, saudara kita yang masih hidup, yang meninggal, betul-betul kita memperhatikan ya etika, adab, tata cara berdoa tadi. Maka kata Umar bin Khattab, "Wa innama ahmilu hammad du'a." Tapi yang saya pikirkan, bagaimana saya berdoa? Boleh jadi saya berdoa itu ya tidak sesuai dengan tuntunan yang benar, ya, adab dan etikanya, gitu ya. Maka berdoalah untuk hati yang khusyuk, dengan khusyuk. Kemudian berdoa dengan ya penuh kekhusyukan, tidak tergesa-gesa, gitu ya. Yang terbaik, betul mendekatkan kepada Allah. Kemudian bertawassul kepada Allah dengan nama-nama Allah. Kemudian juga manfaatkan waktu-waktu yang mulia, istijabah ya. Kemudian kalau diiringi ya sebelum berdoa kita mungkin bersedekah gitu ya. Kemudian kita memohon kepada Allah. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi yang terpenting dalam berdoa kita bagaimana tata cara kita berdoa sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Adapun masalah diijabahi, bagaimana efeknya dan seterusnya, tidak perlu menjadi perhatian utama kita. Dan itu urusan kembali kepada Allah. Kita diperintahkan berdoa, dah serahkan kepada Allah. Ya, bagaimana dijabahi. Tapi yang jelas, keampunan yang kita panjatkan untuk ya kepada Allah, untuk saudara kita, orang tua kita, saudara kita meninggal, maka bi'idznillah itu bermanfaat bagi mereka. Bermanfaat. Ya, bermanfaat bagi mereka. Karena alam barzah berbeda dengan alam dunia, kita tidak tahu bagaimana efeknya, ya, nggak bisa kita melihat bagaimana efeknya. Tapi yang jelas, tatkala kita memohon keampunan, Allah akan mengampuni. Begitu. Ini diantara ya sebab, ada diantara 1 dari 10 sebab Allah mengampuni dosa ya orang-orang yang beriman, yaitu dengan doa yang dipanjatkan oleh saudara mereka, memohon keampunan terhadap ya dosa-dosa mereka. Nah, demikian.
Barakallahu fiik Pak Rudina. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Afan, tidak disebutkan di mana. Pertanyaan Ustaz, apakah istighfar bisa memperbaiki hati Ustaz agar lebih mudah melakukan kebaikan? Dan pertanyaan yang kedua, hati dan jiwa itu apakah satu kesatuan Ustaz? Barakallahu fikum. Tafadhol Ustaz. Nah, ya, terima kasih kepada saudara Afan ya. Barakallahu fiik. Jadi apakah istighfar itu ya akan memperbaiki ya hati atau jiwa? Jawabannya iya. Karena istighfar artinya memohon keampunan. Keampunan terhadap dosa kita. Dan kita mengetahui bahwa dosa tersebut akan mempengaruhi hati, memiliki dampak yang sangat besar, dampak negatif yang besar terhadap hati. Maka yang menyebabkan hati berkarat, hati yang sakit, hati ternoda karena dosa. Nah, idza adnaba dhanban nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Fa idza istaghfara wa naza'a minhu suqila qalbu. Apabila melakukan satu dosa, maka akan hati tersebut akan terkena bintikan hitam. Satu bintikan. Kalau dia istighfar dan bertaubat, aqla'a minhu suqila qalbu. Ya, maka hatinya jadi bening lagi. Tapi kalau dilakukan lagi, fa idza adnaba wa zad. Nah, apabila dia melakukan bertambah, nah, bertambah lagi bintikan tadi, noda tadi, sampai ya hati tadi tertutup dan berkarat. Fadzalika ar-ranul ladzi qala Allah bal ran ala qulubi ma kanu yaksibun. Itulah ran ya. Terjemahan bebasnya yaitu karat yang telah menodai hati. Nah, maka bagaimana kita bisa membersihkan hati yang telah berkarat tadi disebabkan noda dosa? Istighfar. Istighfar. Taubat dan istighfar. Nah, memohon keampunan. Dan Allah Subhanahu wa taala ya telah berjanji akan mengampuni semua dosa. Nah, qala Allah azza wa jalla, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah innallaha ghafurur rahim." Katakan pada hambaku, wahai hamba-hambaku yang telah ya melampaui batas terhadap diri mereka sehingga menzolimi ya. Dosa yang dilakukan seorang hamba adalah bentuk ya sikap melampaui batas yang telah menzolimi diri. Asrafu ala anfusihim, menzolimi dirinya. Nah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah mengampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Yang bertaubat ya dari dosa seperti tidak berdosa. Dan istighfar, mohon keampunan adalah ya satu dari sekian banyak ya amalan atau usaha wasilah untuk menyucikan hati kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Nabi yang diampuni dosanya, tapi beliau sungguh banyak beristighfar. Nah, tidak kurang dari satu hari, dalam satu hari mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. 100 kali enggak kurang mengucapkan hal itu. Dalam satu majlis tidak kurang dari 70 kali. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi dosa itu ya akan mempengaruhi hati, dan itu adalah kotoran, noda yang akan mencemari, yang akan menodai, yang akan mengotori. Maka tidak ada cara untuk membersihkannya kecuali dengan beristighfar, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita masih diberi kesempatan hidup ini.
maka taubat adalah amalan rutinitas kita. Ya, tidak mengenal waktu, batas waktu. Selalu bertaubat. Tubu ilallah jami'al mu'minun la'alakum tuflihun. Tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat. Dan antara bentuk taubat adalah permohonan istighfar. Nah, lisan mengatakan ighfirli wa tub alayya, maka Nabi mengatakan Allahumma ighfirli wa tub alayya, menggabungkan antara istighfar dengan taubat. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, kemudian noda-noda yang ada di hati tersebut nggak bisa dibersihkan kecuali dengan istighfar tadi. Jika tidak sempat dibersihkan sebelum kematian, maka di akhirat akan dibersihkan. Tapi tidak ada cara membersihkan di akhirat jika Allah tidak mengampuni di akhirat, ya. Karena akan dipanggil oleh Allah, diajak berbicara, akan disuguhkan, diperlihatkan, ini dosamu, dosamu, dosamu. Iya. Kata Allah, udah, aku ampuni sekarang. Dulu di dunia aku tutupi. Subhanallah. Ditutupi oleh Allah. Sekarang aku ampuni. Udah, selamat hamba tadi. Ya, itu namanya hisab yasir. Jika tidak, akan diminta pertanggungjawaban satu persatu dan diazab oleh Allah. Itu namanya munaqasyah. Hisabul munaqasyah. Nah, maka tidak ada cara untuk membersihkan kecuali hanya satu, di akhirat. Dicelupkan ke neraka. Tidak ada lagi di tempat di akhirat untuk membersihkan jika Allah tidak memaafkan kecuali neraka. Maka selama kita masih hidup, ada kesempatan berbanyak istighfar. Nabi SAW sungguh banyak istighfar beliau. Ya, istighfar beliau, ya, tidak terhitung banyaknya. Dan beliau bersih dari dosa. Bagaimana dengan kita yang banyak berdosa, tapi juga terkadang tidak terhitung istighfarnya. Memang tidak ada istighfarnya, apa yang mau dihitung? Na'udzubillah min dzalik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya selamatkan kita dari kelalaian. Nah, kemudian yang kedua apa tadi? Jiwa, Ustaz, dengan ya itu sebuah hanya ya istilah ya, jiwa dengan hati. Nah, ya hati kalau dalam istilah dunia medis ya hati itu ya liver itu ya. Iya kan? Ya. Jantung beda lagi, bukan hati terjemahannya kan begitu. Nah, tapi dalam istilah agama hati itu qalbun, ya. Qalbun dalam terjemahan kita hati qalbun. Yang ini adalah ya sumber kebaikan. Dia kata Nabi segumpal darah, mudghah. Nah, segumpal darah. Dan itulah kebaikan. Apabila ini bersih, baik, maka semua akan baik ya anggota tubuhnya. Nah, kemudian ya yang baik tersebut dan hati kebaikan tersebut itulah di situ ya sifat hati dan sifat hati tersebut ya ada hati atau dari hati tersebut yang telah baik atau mungkin yang ternodai tadi, maka jiwa manusia, diri manusia secara umumnya tergantung dengan kesolehan hati tadi. Nah, oleh karena itu sering diistilahkan hati dan jiwanya gitu ya. Tatkala kita bicara tentang jiwanya, maka konsentrasi utama adalah memperbaiki hatinya gitu. Ala idza saluhal jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu. Ala hiyal qalb, hati. Kemudian jiwa yang baik tadi, hati yang baik tadi itu akan melahirkan sifat jiwa yang baik. Tapi jiwa hati yang telah kotor tadi akan melahirkan sifat yang tidak baik. Maka jiwa memiliki sifat ya 3. Ammaratun bisu. Ya. Jadi jiwa itu adalah tidak bisa diartikan dengan fisik yang ada, tidak, ini fisik. Tapi ada batinnya, rohnya, batinnya. Dan itu dinamakan jiwa. Tapi jiwa itu ada dalam fisik itu. Dan sumber kebaikan jiwa itu ada hatinya. Jiwa itu ada yang tenang, mutmainnah. Jiwa itu ada yang lawamah, diri, ya,
nafs dalam istilah bahasa Arabnya, bukan qalb, na'am, nafs. Maka ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Fala uqsimu bin nafsi, fala uqsimu bin la uqsimu bin nafsil lawamah. Nah, fala uqsimu bin nafsil lawamah, nafsil lawamah yang mencela. Dia mencela ini, mengkritisi. Kok beramal malas dikritik, kok malas beramal. Kalau buat dosa, kok buat dosa, itu dikritisi. Nah, lawamah selalu mencela. Ada jiwa yang amaratun bisu. Nah, ini efek dari kondisi hati. Kalau hatinya baik, hatinya, maka jiwa itu akan terus mutmainnah. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri karena jiwa itu di Allah ya berikan dalam jiwa itu ada yang syahwat, nafsu, keinginan. Nah, dan juga jiwa itu seringkali juga berkolaborasi dengan syaitan, maka muncullah berbagai sifat-sifat dari jiwa tadi. Mutmainnah, ya, mutmainnah itu lebih dominan dorongan support dari malaikat sehingga berbuat kebaikan dan keimanan, ketenangan, ilmu. Tapi jiwa lawamah ini tergantung yang dominasi apa ini, supportnya malaikat atau syaitan dan nafsunya. Nah, adapun al-amaratu bisu ini kolaborasi antara syahwat nafsunya dengan syaitan yang terus berkolaborasi sehingga mengajak pada kejahatan tadi. Jadi ya bila disebutkan jiwa jelas mencakup hati. Tatkala sebutkan hati, yaitulah sumber kebaikan jiwa tadi. Seperti itu. Jadi enggak bisa dipisahkan. Nah, barakallahu fiikum. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya, dan masih dalam sesi tanya jawab kita akan kembali angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Rudi di Depok Ustaz. Baik, silakan. Ya, Ustaz, nyambung tadi dengan jiwa ya Ustaz. Saya punya saudara Ustaz. Memang ada sakit bipolar gitulah Ustaz ya. Tapi selalu memang mungkin mengikuti saran ke psikiater, ke dokter, katanya tidak ada obatnya. Ketika sakit itu ya seperti orang gila Ustaz, agak sempat kepikiran sampai ingin bunuh diri gitu Ustaz. Mungkin ada amalan apa Ustaz agar lebih tenang hatinya, karena memang saya sarankan coba belajar agama lagi, coba tanya sama Ustadz, coba sama Ustazah, seperti itu Ustadz. Mungkin ada amalan khusus apa yang bisa dijalankan setiap hari agar tadi yang kata dokter tidak ada obatnya sebenarnya. Jadi sampai saat ini minum obat tiap hari Ustadz biar tenang hatinya gitu. Mungkin ada, saya nanya amalan apa atau apa yang harus dilakukan sih Ustadz untuk yang dilakukan saudara saya ini. Begitu Ustadz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Pak Rudi ya. Barakallahu fiik. Ya, semua penyakit ada obatnya. Ilal maut. Ya, semua penyakit ada obatnya. Penyakit fisik, apalagi penyakit jiwa. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai obat. Syifa. Ini tidak kita ragukan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah, syifaa'un wa hudan wa rahmah. Jadi tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran syifa. Siapa yang meragukan, ini perlu dipertanyakan keimanannya. Tapi yang menjadi permasalahan kita yang tidak mungkin pandai mengobati jiwa dengan Al-Quran. Ini yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, kalau ada amal, ditanya amalan yang khusus mengobati berbagai penyakit psikologis secara khusus ya, kejiwaan, maka ya Quran. Dengan banyak berzikir kepada Allah, dan zikir yang terbaik adalah membaca kalamullah. Ya. Maka tentunya juga harus ya diberikan pengertian atau pemahaman kepada saudara Pak Rudi ya, membekali dengan ilmu. Dengan ilmu tadi akan tahu apa amalan harus dilakukan ya. Maka ini perlu membekali dengan ilmu. Maka tatkala membekali dengan ilmu, kemudian amalan-amalan yang harus dilakukan ya untuk penyembuhan berbagai penyakit, gangguan jiwa, kemudian ya kondisi yang seperti disampaikan tadi, qiraatul Quran. Tapi bukan sekadar baca begitu saja. Kata-kata Imam Ibnu Qayyim dalam ya mengobati jiwa dengan Al-Quran itu ya
Sama halnya dan juga pengobatan dunia medis. Bila obatnya paten sekali gitu, baik obatnya, dan itu yang kualitas yang udah terbagus. Tapi kalau fisik ya yang akan mengkonsumsi obat itu tidak menerima obat itu, maka obat yang baik itu tidak akan memberikan efek yang signifikan, bahkan tidak akan bisa mempengaruhi. Sebaliknya, ya obatnya, masya Allah baik, dan obat yang termahal. Ya. Kemudian juga secara kesehatan medis ya bisa, obat itu bisa berpengaruh untuk mengobati. Ya. Tapi yang mengkonsumsi obat tidak mengikuti resep dokter, ya minum seenaknya saja. Kata dokter 3 kali sehari, enggak, dia minum ya hanya 1 kali sehari. Nah, atau mungkin sama sekali ya enggak diminum obatnya, dan juga sembuh penyakitnya. Jadi ketiga ini harus satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Obatnya kualitas baik, kemudian penyakit tubuh yang hendak penyakit tadi bisa menerima obat tadi, kemudian yang ketiga pengguna obat ini. Nah, sama hal dengan Al-Quran. Al-Quran udah resep yang udah nggak bisa diragukan lagi. Oke, Syifa, kitab yang terbaik, kalamullah. Nah, permasalahan kembali kepada kita ini. Apakah kita pandai menggunakan Al-Quran untuk mengobati diri kita? Atau di hati kita ada hambatan sehingga Al-Quran tidak bisa masuk? Nah, ini permasalahan di sini. Maka kita harus berusaha untuk membersihkan hati, jiwa, ya, agar Al-Quran bisa masuk dalam hati kita. Al-Quran kalam yang suci, nggak mungkin kita menyatu dengan tempat yang kotor. Ya, ini suci. Dia hanya akan bisa masuk pada jiwa yang suci yang baik. Ini pentingnya kita membersihkan jiwa dengan bertaubat, beristighfar. Kenapa? Agar Quran, ayat yang kita baca betul masuk ke dalam hati. Nah, tatkala ketiga perkara tersebut ya terpenuhi, maka bi'idznillah. Beliau juga memberikan perumpamaan seperti pedang yang tajam, ya, bisa digunakan untuk memotong. Tapi kalau yang dipotong lebih keras dari pedangnya, nggak bisa. Pedang dari besi tapi yang dipotong baja, yang nggak bisa memotong. Atau pedangnya tajam, sesuatu ya pohon atau ranting yang bisa dipotong, tapi yang menggunakannya lemah, ya nggak bisa menggunakan pedang yang tajam tadi, nggak bisa juga. Nah, sama seperti itu halnya. Maka pesan saya bagi kita semua, jika kita betul-betul ingin menjadikan Al-Quran sebagai syifa, ini 3 hal ini harus kita pastikan. Al-Quran jelas tidak dilakukan lagi. Nah, sekarang kita ini penggunanya, ya mengkonsumsi obat tadi bagaimana? Nah, oleh karena itu pesan saya, tidak ada ya suatu yang lebih baik untuk mengatasi berbagai penyakit kejiwaan tadi, ya apapun namanya, kecuali dengan banyak baca Al-Quran, kemudian ya terus memohon berdoa kepada Allah dan zikir bagi petang hari, ketenangan jiwa dengan baca Al-Quran. Zikir yang paling utama dengan membaca Al-Quran. Allah mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ini firman Allah, pasti benar. Orang yang beriman itu hati dan jiwa mereka merasa tenang dengan Al-Quran, dengan zikir kepada Allah. Kata Allah, ala, ketahuilah, ala bi dzikrillah tatma'innul, dengan zikir kepada Allah jiwa akan tenang. Maka zikir di pagi dan petang hari dibaca, ajarkan kepadanya. Kesembuhannya ya dia harus belajar ini, apa zikirnya dan bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Itu resep ya yang diturunkan, resep langit yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada penghuni bumi. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat dan penjelasannya. Dan masih dalam sesi tanya jawab ini Ustaz, kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp kembali. Ada penanya kita, Abu Hisham di Malaysia Ustaz. Masya Allah. Izin bertanya, bagaimana sikap seorang suami Ustaz ketika dituduh berbuat perkara yang haram, yakni selingkuh Ustaz, padahal si suami tersebut tidak pernah melakukan perkara demikian. Mohon nasihat dan pencerahannya Ustaz. Ya, terima kasih. Tidak diragukan bahwa kehidupan rumah tangga itu
kehidupan yang telah dibangun ya di atas akad yang sah, dibingkai dengan kecintaan, kasih sayang, saling percaya, kejujuran, ya, kemudian kebersamaan, saling mencintai, memiliki positive thinking, ya, jauh dari praduga, ya, atau su'udzon, nah, dan harus mencari sisi positif, bukannya negatif. Itu yang harus dilakukan untuk membangun, ya, keluarga yang baik, sakinah, mawaddah warahmah. Naam. Tapi kalau dibangun di atas prasangka dan dugaan, dia akan hancur. Allah mengatakan, ya, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ya. Menuduh tanpa ada bukti. Ini jelas kedustaan. Nah, jika kita tidak boleh menuduh seorang kaum muslimin tanpa bukti, nah, maka barang siapa yang mengatakan menuduh seorang, maka dia harus mendatangkan bukti. Nah, harus ada bukti, baru bisa diterima. Adapun bukti, menuduh tanpa bukti, itu berarti kedustaan. Nah, maka jelas akan merusak. Jika kita dilarang berprasangka jelek sama kaum muslimin, ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Tinggalkan banyak prasangka jelek tadi. Nah, karena sebagian dari prasangka itu dosa, memang tidak benar. Nah, prasangka, dugaan. Jika itu sesama kaum muslim, apalagi dengan sesama orang yang menjadi pendamping hidup kita, suami istri. Ya, kalau udah rumah tangga dibangun di atas, ya, su'udzon, dan terus yang negative thinking, bukan positive thinking, kemudian tidak ada keterbukaan, udah hancur. Nah, maka tatkala telah dibangun di atas akad sah yang sah, ya, ijab qabul yang sah, maka bangunlah rumah tangga itu dengan ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling percaya, berprasangka baik, ya. Dan juga masing-masing harus jujur. Apalagi dengan sekarang di dunia media sekarang yang berbagai, ya, keterbukaan media sosial, ya, dimudahkan oleh Allah untuk berbuat kemaksiatan. Ya, suami introspeksi diri juga. Nah, dan istri, kalau memang suami telah berterus terang, kenapa juga dipertahankan, ya, prasangka dan dugaan, menuduh. Nah, maka sebelum itu sampai kepada peradilan, ya, selesaikan. Kalau itu memang terbukti, ya, bertaubat kepada Allah. Tapi kalau memang tidak lagi cara jalan untuk bisa disatukan, ya, ada solusi yang terakhir yang mengpisah, seperti itu. Tapi apakah semudah itu? Apalagi telah ada punya anak, ya, banyak yang dipertimbangkan. Maka hati-hati. Terkadang syaitan itu, bukan terkadang, bahkan itulah perbuatan syaitan itu tatkala seseorang belum menjalin hubungan yang sah, dia akan berusaha untuk menjerumuskan dalam kemaksiatan. Terjadilah, ya, selingkuh, macam-macam. Terjadi perzinaan, waliyazubillah. Karena itu diinginkan syaitan agar manusia berbuat dosa. Tapi begitu terjadi hubungan yang baik, dia berbalik arah. Bukan lagi menjerumuskan, untuk apa lagi menjerumuskan, udah sah kok. Apa yang terjadi? Dia ingin memutuskan, menghancurkan yang telah terjadi hubungan baik tadi. Nah, hati-hati, ini propaganda syaitan, hati-hati. Ini perangkap syaitan. Oleh karena itu tinggalkan prasangka, dugaan, tidak ada bukti. Nah, maka husnudzon, positive thinking, keterbukaan, berbagi. Adapun kesalahan yang ngaku, udah, afwan. Ya, abang salah deh. Nah, amat. Ya, jika Allah bisa memaafkan, kenapa kita tidak bisa, ya, menerima? Tapi ingat, harus jadi catatan. Sekali, udah maafkan, buat lagi. Terus berulang, ini udah bermasalah ini. Gak benar, udah jadi kebiasaan. Buat dosa, ya. Kendati di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dimaafkan. Dibuat dosa, taubat, ya. Tapi ini akan merusak hubungan rumah tangga. Mana ada istri yang mau dikhianati, begitu juga laki yang tidak ada yang mau dikhianati. Maka tatkala perbuatan dosa, itulah yang penyebab berantakan rumah tangga. Banyak macam-macam dosa tadi, apalagi dunia sekarang ini. Dosa itu petaka.
sumber petaka. Sampai dahulu sebagian ulama salaf mengatakan, saya tatkala terjatuh pada dosa melihat efeknya nyata dalam kehidupan saya. Istri saya, anak saya, rumah tangga dan juga hewan tunggangan saya. Sampai begitu dahsyatnya dosa itu. Dosa-dosa yang tersembunyi. Maka perbaiki diri kita, hubungan. Perbaiki antara kita dengan Allah. Dahulu ulama salaf pernah mengatakan, man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatah. Orang yang memperbaiki hubungan dengan Allah, ya, dalam tersembunyi, nggak ada yang tahu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memperbaiki hubungan dalam kehidupan nyatanya, dalam berinteraksi, dalam berkeluarga dan sesama kaum muslimin. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya, dan tampaknya kita akan masuk ke pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dari Hana di Pamulang, Tangerang Selatan. Izin bertanya Ustaz, apa amalan terbaik yang bisa dilakukan seseorang untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah, dari siapa tadi? Dari Hana di Pamulang. Hana, ya. Nah. Barakallahu fiik Hana. Naam. Di Pamulang, barakallahu fiikum jami'an. Para pemirsa dan kaum muslimin, muslimah di mana saja berada. Apa amalan yang terbaik untuk mensyukuri nikmat Allah? Ini pertanyaan luar biasa ini. Jawabannya satu. Tak perlu banyak. Tapi satu ini mencakup semuanya. Perbaiki, berikan, lakukan ibadah yang terbaik kepada Allah. Nah, dan ibadah tentu mencakup semua perbuatan kita. Ya, ucapan, perkataan, ya, yang wajib, yang sunnah. Maka perbaiki ibadah kepada, berikan ibadah yang terbaik kepada Allah. Itulah syukur sesungguhnya. Nah, washkurullah in kuntum iyyahu ta'budun, kata Allah. Syukurlah kepada Allah jika kalian beribadah kepada Allah. Jika kalian terus beribadah kepada Allah. Ini menjelaskan korelasi antara syukur dengan ibadah. Maka hakikat dari syukur yang sesungguhnya, syukur yang nyata dalam hidup kita, ibadah kita kepada Allah. Lihat, ya, junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuktikan syukur dia kepada Allah Azza wa Jalla dalam bentuk apa? Ibadah. Ya, suatu ketika Aisyah, ya, mendapatkan Nabi dalam kondisi solat malam. Bagaimana solat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, jangan ditanya bagaimana indahnya, bagaimana kualitasnya, bagaimana panjangnya, bagaimana khusyuknya. Jangan ditanya. Ya, udah the best. Ya, nggak ada lagi lebih baik dari itu. Ya. Sampai bengkak kakinya. Di pagi hari ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, lima fa'alta dhalik? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosamu yang berlalu dan akan datang. Kenapa kok ibadahmu sampai bengkak kakinya? Qiyamul lailmu. Ya, sampai membuat kedua kakimu bengkak. Jawaban Nabi hanya satu. Afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku ini pantas menjadi hamba yang bersyukur. Jadi beliau membuktikan syukur nyatanya itu dalam bentuk apa? Ibadah. Nah, kita ciptakan untuk beribadah. Maka hamba yang paling bersyukur kepada Allah, hamba yang betul-betul memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, betul, syukur itu ada tiga. Ya, tiga landasan syukur. Ya, tentu syukur dengan hati, meyakini bahwa semua karunia datang dari Allah. Syukur dengan lisan, banyak bertasbih, bertahmid, memuji Allah, alhamdulillah fi kulli hal, kan begitu. Dan yang ketiga, dibuktikan dalam amalan yang nyata. Nabi katakan, Allah mengatakan dalam Al-Quran, memerintahkan keluarga Daud untuk beramal. I'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Daud, beramallah sebagai bentuk syukur kepada Allah. Maka orang yang tidak mau beribadah kepada, ini orang yang tidak pandai bersyukur. Ya, tidak pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Nikmat diberikan Allah tidak ada tarannya, tidak bisa dihitung. Yang diminta, yang tidak diminta. Bahkan yang Allah berikan, yang tidak diminta lebih banyak daripada yang diminta. Syukur. Maka ikhwatal iman, kaum muslimin, umur yang Allah berikan kepada kita, yang tujuan kita beribadah, maka laksanakan ibadah dengan terbaik. Ibadah itu luas maknanya,
semua perintah Allah ya, kemudian yang dicintai oleh Allah, yang diridhai Allah dari perkataan, perbuatan ya, yang lahir, yang batin, yang zahir, yang tampak ya, dan yang tersembunyi, dan baik perintah atau larangan, semua ibadah. Perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Maka itulah ibadah. Sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah sampai akhir hayat kita. Nah, demikian mudah-mudahan Allah menjadi kita hamba-hamba yang pandai bersyukur, yang banyak berzikir dan melakukan yang ibadah yang terbaik kepada Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wallahu a'lam wa sallallahu wa nabiyana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah, Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizallahu taala yang telah hadir di studio pusat untuk menyampaikan nasihatnya kepada kita di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Biasanya beliau menyampaikan dari studio di Jember. Semoga Allah mudahkan, Ustaz, untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, kedatang ke sini ya, kita manfaatkan waktunya. Alhamdulillah. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan bagi Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini mendatangkan ilmu yang bermanfaat, yang juga kita bisa buktikan dengan amal-amal yang soleh. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Dari studio kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.